Halo semuanya, perkenalkan saya Sarul dengan NIM 856662175. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana Pancasila telah bertahan dan berkembang dalam sejarah Indonesia, serta relevansinya dalam kehidupan kita saat ini. Sejak pertama kali dirumuskan oleh para pendiri bangsa, Pancasila telah menjadi dasar negara yang mempersatukan seluruh perbedaan yang ada di Indonesia, baik suku, agama, budaya, maupun bahasa. Tahukah kalian, kalau Pancasila itu sudah menemani Indonesia selama hampir 80 tahun? Wah, udah lama banget ya. Tapi ternyata perjalanan Pancasila itu nggak selalu mulus loh. Hari ini, aku mau ajak kalian buat lihat gimana Pancasila bertahan dan berkembang dari masa ke masa. Yuk kita mulai. Awalnya, di masa kemerdekaan tahun 1945 sampai 1949, Pancasila disahkan pada 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara. Waktu itu, Indonesia masih berjuang melawan Belanda, tapi yang luar biasa, Pancasila berhasil jadi pemersatu bangsa, melampaui perbedaan suku, agama, dan ras. Bayangin, di tengah perang dan kekacauan, nilai-nilai itu justru jadi pengikat yang menyatukan kita semua. Lalu, kita masuk ke masa demokrasi terpimpin, antara tahun 1959 sampai 1966. Di masa Soekarno, sistem pemerintahan dibuat lebih terpusat lewat manipul USDEK. Tapi sayangnya, di periode ini, Pancasila mulai sering ditafsirkan untuk melegitimasi kekuasaan. Akhirnya, semuanya berakhir tragis dengan peristiwa G30 SPKI tahun 1965. Tragedi besar yang merenggut ratusan ribu nyawa dan jelas melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Setelah itu, masuklah kita ke era Orde Baru 1966 sampai 1998. Di bawah pemerintahan Soeharto, Pancasila dijadikan asas tunggal lewat program P4. Tapi disinilah paradoks muncul. Pancasila diagungkan dalam teori, tapi sering dilanggar dalam praktek. Kritik dibungkam, hak asasi manusia dilanggar, dan KKN, korupsi, kolusi, serta nepotisme merajalela. Tahun 1998 menjadi titik balik besar. Gerakan mahasiswa reformasi berjuang untuk mengembalikan Pancasila ke makna sejatinya. Amandemen UUD dilakukan, demokrasi diperkuat, hak asasi manusia dijaga, dan semua itu tetap berlandaskan Pancasila. Sekarang, coba kita lihat lebih dekat peristiwa G30 SPKI. Saat itu, penculikan 6 jenderal memicu kekerasan massal terhadap mereka yang dituduh sebagai anggota PKI. Dalam tragedi itu, 2 nilai penting Pancasila benar-benar dilanggar. Pertama, kemanusiaan yang adil dan beradab, karena banyak orang dibunuh tanpa proses hukum yang jelas. Dan kedua, persatuan Indonesia, karena yang muncul justru perpecahan dan trauma mendalam di masyarakat. Dari sini kita belajar bahwa Pancasila mengajarkan kita untuk menyelesaikan konflik dengan dialog dan keadilan, bukan kekerasan. Setiap kali nilai-nilai Pancasila diabaikan, bangsa kita selalu mengalami tragedi. Nah, sekarang pertanyaannya, apa makna Pancasila buat kita hari ini? Pancasila bukan cuma untuk dihafalin, tapi dihidupin. Setiap kali nilai-nilai itu disalahgunakan atau dilupakan, krisis pasti datang. Apalagi di era digital sekarang, ketika hoax, ujaran kebencian, dan politik identitas mudah banget menyebar, disinilah nilai Pancasila benar-benar diuji. Kemanusiaan berarti kita nggak boleh melakukan perundungan di media sosial. Persatuan berarti menghargai perbedaan dan menolak politik identitas. Kerakyatan berarti kita ikut berpartisipasi
tapi dengan cara yang konstruktif. Dan keadilan sosial berarti kita peduli pada kesenjangan, bukan hanya mengejar sukses pribadi. Akhirnya, teman-teman, Pancasila udah melewati begitu banyak ujian. Sekarang giliran kita yang harus menjaganya dengan tindakan nyata, bukan cuma kata-kata. Mari kita jadikan Pancasila sebagai panduan hidup yang benar-benar hidup. Terima kasih sudah mendengarkan dan salam Pancasila.